Halo Sobat Filologi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang filologi dan tekstologi. Apa sih makna dan pengertian tentang filologi dan tekstologi itu sendiri? Selain itu, kami juga akan membahas tentang salah satu naskah yaitu Zumrotul Fatma R, Kitab Mi'raj 07.170M, suntingan teks dan analisis struktural. Selain itu, kami juga mengundang dan mewawancarai salah satu mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Airlangga dengan peminatan filologi agar kita lebih memahami topik hari ini dengan jelas dan cermat. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Cindy Al-Fatihaningsih yang akrab dipanggil Meve dengan NIM akhir 103. Kenalin, nama saya Wina Septianingrum, akrab dipanggil Wina dengan NIM akhir 107. Perkenalkan, nama saya Wahidatus Safingah atau biasa akrab dipanggil Indah dengan NIM akhir 085. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zian Francisca, biasanya dipanggil Zian dengan NIM akhir 110. Selamat siang. Perkenalkan aku Aisyah Nurilla, aku mahasiswi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022 yang saat ini mengambil peminatan filologi. Mungkin ini aku akan jawab berdasarkan dari pengetahuan aku saja ya, sependek pemahamanku. Karena sebenarnya meskipun aku mengambil peminatan filologi, tapi objek yang aku ambil adalah folklore, jadi aku nggak terlalu memahami kalau itu berkaitan dengan teks teknologi. Yang pertama terkait filologi, jadi filologi ini secara sederhana itu adalah salah satu fokus ilmu yang mempelajari naskah-naskah lama, mulai dari teksnya, terus juga keterkaitan sejarahnya, terus kemudian juga dengan budaya itu bagaimana gitu. Jadi memang filologi ini fokusnya mempelajari naskah-naskah lama, tapi konteksnya secara lebih luas gitu. Jadi dikaitkan dengan sejarah dan juga budaya dari masyarakat yang ada gitu. Kalau tekstologi itu merupakan cabang ilmu dari filologi juga yang memang fokusnya hanya di teks saja gitu. Jadi fokusnya memang di teks itu sendiri. Kalau secara praktis mungkin ini yang biasa aku temui ya. Kalau secara praktis memang penerapan filologi itu kalau secara linguistik biasanya digunakan untuk suntingan teks. Ini lebih kepada naskah kuno ya, sesuai dengan objek kajiannya yaitu naskah kuno. Jadi kalau berkaitan dengan linguistik itu biasanya kajiannya pada penyuntingan teks dalam naskah. Jadi dalam naskah itu kan biasanya ada duplikat ada salinan naskah kan dari naskah-naskah terdahulu. Nah, itu biasanya ada penyuntingan naskah untuk membandingkan gitu loh, teks yang ada di naskah satu dengan naskah yang lainnya itu apakah ada perbedaan, apakah tidak gitu. Terus kemudian kalau secara sastra itu lebih kepada kajian-kajian sastra lama, jadi kayak cerita-cerita rakyat yang ada yang ditulis dalam naskah-naskah kuno gitu. Kalau secara sastra ya di bidang filologi itu sih. Kalau kesulitan dalam mempelajari naskah kuno itu yang paling banyak itu secara bahasa, karena memang kebanyakan bahasa yang digunakan dalam naskah kuno itu bahasa-bahasa terdahulu ya, kayak bahasa Jawa kuno, bahasa Melayu, terus kemudian juga secara aksara itu juga beragam, ada yang ditulis dalam aksara Jawa, tapi nggak semua naskah kuno ditulis dalam dalam aksara Jawa, ada juga yang ditulis dalam bahasa dalam aksara Arab gundul itu, Arab Egon dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi sih. Dan itu yang seringkali jadi tantangan teman-teman filologi zaman sekarang dalam meneliti naskah kuno. Ini kalau dari pandanganku secara pribadi ya, manfaat dari mempelajari naskah kuno yang pertama kita membantu melestarikan mungkin kayak tradisi-tradisi yang memang sudah turun-temurun gitu, yang sudah ada dari dulu. Kita juga membantu melestarikan naskah-naskah kuno yang ada, karena memang minat untuk mempelajari naskah kuno itu zaman sekarang sudah semakin sedikit, jadi memang sangat diperlukan. Terus juga membantu kita untuk mengkaji sejarah lebih dalam lagi sih itu, karena memang kebanyakan dalam naskah kuno itu kan pasti berisikan tentang entah itu cerita-cerita, hakikat ataupun
dan lain sebagainya sih yang memang sudah ada dari dulu gitu. Kalau dibandingkan atau digabungkan dengan kajian yang lain ya sebenarnya aku kurang paham juga, karena memang pembacaanku terkait metodologi penelitian di filologi ini juga sebenarnya masih terbatas ya, karena kalau dari kebanyakan skripsi ataupun penelitian naskah kuno yang pernah aku baca itu memang kebanyakan kajiannya itu ya hanya suntingan teks itu tadi kalau berkaitan dengan linguistik. Kalau digabungkan dengan pendekatan lain aku kurang tahu, tapi kemungkinan masih bisa, karena memang tantangannya itu kalau di penelitian filologi itu ya hanya beberapa teori linguistik saja yang bisa digunakan yang memang benar-benar relevan dengan objek ataupun tujuan dari penelitiannya itu sih. Kitab Mi'raj merupakan salah satu naskah penting yang merekam perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. Namun, selain aspek keagamaan, ternyata kitab ini juga memuat unsur budaya yang kuat seperti tradisi lokal, simbol-simbol yang mempresentasikan norma sosial, serta pengaruh kearifan lokal yang membentuk cara masyarakat memahami dan mengamalkan kisah tersebut. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan analisis pada sebuah naskah kuno yang berjudul Kitab Mi'raj 07.170M dengan melalui pendekatan budaya. Berangkat dari skripsi Zumratul Fatma R, kami mencoba menelusuri bagaimana nilai-nilai budaya, simbolisme, dan konteks sosial tercermin dalam teks ini, sehingga memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang makna kitab tersebut dalam kehidupan masyarakat pada zamannya. Dari hasil wawancara dengan narasumber kita, bisa disimpulkan bahwa naskah teks tidak hanya bisa digunakan secara praktis dengan pendekatan linguistik dan sastra. Isi teks naskah Zumratul Fatma, Kitab Mi'raj yang kami analisis ini, menurut kami naskah juga dapat dianalisis menggunakan pendekatan budaya dengan melihat aspek budaya sebagai produk budaya yang hidup, bukan hanya sekedar dokumen keagamaan. Kami menelaah bagaimana unsur budaya Jawa misalnya mempengaruhi penyajian cerita, penggunaan bahasa simbolik, serta ritual dan praktik yang tercermin dalam kitab ini. Pendekatan ini membantu kita dalam memahami interaksi antara agama dan budaya dalam membentuk identitas masyarakat. Melalui studi ini, kita bisa melihat bahwa Kitab Mi'raj bukan hanya berfungsi sebagai teks keagamaan, tetapi juga sebagai media pelestarian budaya dan nilai-nilai sosial. Simbol-simbol yang ada di dalamnya seperti arah, warna, dan tokoh-tokoh memiliki makna ganda yang menghubungkan spiritualitas dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oke, saran dan masukan ya, karena memang aku juga saat ini masih menggeluti minat filologi, jadi mungkin nggak banyak karena sarannya lebih tertuju ke diri saya sendiri. Mungkin yang pertama terkait konsistensi, jadi memang mengambil minat filologi, terus juga mengkaji naskah kuno dan juga objek-objek filologi lainnya itu memang butuh konsistensi, itu yang paling utama, karena memang filologi ini cukup sulit dan cukup menantang juga dalam kajiannya, jadi memang benar-benar butuh konsistensi dan niat itu dari awal. Yang kedua mungkin lebih ke dijalani dengan hati aja sih itu, karena itu tadi kembali lagi karena kajiannya juga sulit, terus juga kajian-kajian terdahulunya itu juga terbatas, jadi dalam penelitiannya itu seringkali kita banyak kendala gitu. Itu closing statement mungkin singkat aja buat teman-teman yang saat ini masih semester awal yang nantinya akan berada di fase bimbang memilih peminatan. Mungkin saranku dipikir dari jauh-jauh ya, kalian minatnya di apa, kalian ingin fokusnya di apa, itu silakan dipikirkan jauh-jauh, karena tidak peduli itu peminatan sastra, linguistik ataupun filologi, semuanya punya tantangannya masing-masing gitu. Jadi kuncinya dari kalian sendiri, mana tantangan yang pengen kalian jalani dengan sepenuh hati, mungkin itu aja. Kami berharap video ini dapat memberikan sudut pandang yang baru dalam memahami naskah kuno, khususnya Kitab Isra Mi'raj, dengan menekankan pentingnya pendekatan kebudayaan dan kajian teks-teks tradisional. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you!